Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang ekuitas yang disusun oleh Mirna Menropa, NPM 1902070026, Siti Nurjana, NPM 1902070023, dan Ulfa Fadila, NPM 1902070016. Berikut ini adalah sub pembahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama, pengertian ekuitas. Yang kedua, tujuan penyajian ekuitas. Yang ketiga, pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Yang keempat, perubahan modal setoran. Yang kelima, penurunan modal setoran. Yang keenam, penyajian modal pemegang saham. Dan yang terakhir, penyajian laba rugi. Ada pengertian ekuitas. Pengertian ekuitas ialah besarnya hak residual atau kepentingan pemilik entitas terhadap aset entitas tersebut setelah dikurangi semua kewajiban dalam neraca. Selanjutnya ada tujuan penyajian ekuitas. Pengungkapan informasi ekuitas pemegang saham akan sangat dipengaruhi oleh tujuan penyajian informasi tersebut. Karena pemakaian statement keuangan, pada umumnya tujuan pelaporan informasi ekuitas pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Selanjutnya ada pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya adalah terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lembur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah, seperti juga modal setoran. Laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah aset, bukan hak atas jenis aset tersebut. Selanjutnya ada perubahan modal setoran. Yang pertama, pemesanan saham. Yang kedua, obligasi terkonversi. Yang ketiga, saham istimewa terkonversi. Yang keempat, dividen saham. Yang kelima, hak beli saham waran. Dan yang keenam, saham treasury. Selanjutnya ada penurunan modal setoran. Modal setoran tidak akan berkurang kecuali ada pembayaran atau pembagian dividen yang dapat dikategorikan sebagai dividen likuidasi atau penarikan kembali saham yang beredar secara permanen. Perubahan karena transaksi modal harus dibedakan secara tegas dengan perubahan karena transaksi operasi. Oleh karena itu, semua transaksi yang berkaitan dengan penarikan kembali saham atau likuidasi modal tidak ada kaitannya dengan untung atau rugi. Selanjutnya ada penyajian modal pemegang saham. Yang pertama, urutan penyerapan rugi. Yang kedua, urutan perlindungan. Selanjutnya ada konsep laba dalam tataran sintaktik. Yang pertama, pendekatan transaksi. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Yang ketiga, pendekatan pemetaan kapital. Selanjutnya ada penyajian laba rugi. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, laba atau rugi usaha. Yang ketiga, biaya pinjaman. Yang keempat, bagian dari laba atau rugi perusahaan, terafiliasi dan terasosiasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas. Yang kelima, pajak penghasilan. Yang keenam, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya sampaikan tentang materi ekuitas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.